Kita ini main di GBK, bahkan Ritsu Doan tadi tulisan lu tuh ya, agak takut loh sama atmosfer GBK. Oke, Dri, karena tulisan lu nih Dri, apa yang ditakutin Ritsu Doan dari GBK? Dari supporter kita sih. Kenapa tuh? Kan dukungan supporter kita kan luar biasa ya di setiap laga timnas ya. Mereka agak khawatir karena mereka antusiasme supporter di Eropa dan di Asia berbeda. Masalahnya Jepang ini kuat banget nih Bung Ais nih. Nomor 1 di Asia, ya nggak ada lawan lah. Jerman kalah 2 kali sama dia kan. Spanyol juga dihajar babak belur sama Jepang. Emang sekuat apa sih Mas Jepang? Siapa pemain yang harus diwaspadai? Iya, kalau ditanya siapa pemain yang harus diwaspadai, semua. Semua ya Dri ya? Karena 22 pemain mereka berkarir di luar negeri, Mas. Betul, dari 27 itu 22 main abroad. Hanya 5 yang main di lokal, termasuk Nagatomo ya. Itu dipanggil lagi ya itu. Iya, usia 38 tuh. Kalau dari lu Dri, pemain Jepang yang paling lu takutin banget? Mungkin pemain Liverpool. Liverpool? Siapa? Endo. Wataru Endo. Sampai Martin Paes aja sendiri mempelajari skema tendangan penalti dari Jepang. Oh. Ya, karena Jepang kan dia punya kualitas juga. Tendangan bebas ya? Tendangan bebas ya, bukan tendangan penalti. Servis. Karena Martin Paes tuh menganggap Jepang punya akurasi tinggi dalam tendangan bebas ya. Ya iyalah, yang ngajarin Shunsuke Nakamura, yang ngajarin Keisuke Honda ya pasti pada jago-jago junior ya. Baru tadi diutarakan sama dia. Oh, dia belajar ya? Belajar sendiri ya, nonton videonya. Tapi memang perlu ya, karena ini juga perlu Sobat Anis tahu, kita udah kebobolan 5 gol ya. 3 dari 5 gol, artinya which is itu 60%, itu dari set piece itu kebobolan. Betul, termasuk lawan Bahrain ya. Iya. Ya memang salah satu kelemahan Indonesia dari zaman ke zaman ya. Sampai termasuk zaman sekarang di mana pemain kita banyak naturalisasi, tetap aja kelemahannya adalah set piece. Set piece, kemudian juga umpan-umpan crossing, itu juga kelemahan kita. Dan memang ini yang harus diantisipasi. Jepang juga kalau kita lihat ini mereka tidak bertumpu ada 1-2 pemain. Waktu Piala Dunia 2022 kemarin misalnya, gue nggak lihat Jepang sebagai sebuah nggak punya bintang yang wah gitu loh dibanding Jerman, dibanding Spanyol. Tapi kenyataannya mereka kalahin Jerman, kalahin Spanyol ya. Seri apa seri ya? Kayak seri ya. Dan mereka juara grup gitu. Artinya kan di situ mereka bermain kolektif sangat luar biasa. Sekarang pun begitu. Mereka tuh teamworknya kental. Jadi Wataru Endo pemain paling kesohor, kapten juga di Liverpool juga, klubnya paling gede. Tapi cadangan ya sekarang ya. Iya. Tapi kalau kita lihat dia itu nggak dengan rekan-rekan yang lain nggak pengaruhnya nggak sedemikian besar ya. Artinya memang kolektivitas ini yang jadi kekuatan utama Jepang. Dari tim produksi kami yang udah ngehimpun, kita nangkep Jepang tuh sebenarnya 3-4-3 juga sebenarnya. Secara di atas kertasnya 3-4-3. Tapi yang membedakan sama kita, kalau kita wingback-nya itu memang fullback gitu. Bahkan ada yang back tengah istilahnya. Kalau Jepang wingback-nya itu winger gitu. Ritsu Doan, terus ada di kiri Junya Ito, ada Keito Nakamura, ada yang di kirinya itu ya sarjana dribbling ya, kayak Kaoru Mitoma. Jadi mereka akhirnya nyerangnya jadi 3-2-5. Menurut lu Bang Ais, ada nggak cara buat ngatasin 3-2-5-nya Jepang ini nih? Yang nyerang sekali nyerang tuh 5 channel langsung. Iya, ya kalau gue pikir ya kita mesti middle block ya, middle blocknya mesti kuat. Tetap ya middle block. Tetap, jangan sampai mereka masuk ke daerah pertahanan kita aja. Kalau seandainya itu berhasil ya mudah-mudahan kita bisa bikin mereka frustrasi, bikin mereka kecapean dan kita dapat peluang 1-2 ya model-model kayak lawan Vietnam di GBK lah. Vietnam di GBK ya kita kan nggak banyak dapat peluang tapi bola-bola nemunya Egy saat itu bikin kita menang ya. Walaupun kita nggak bisa bandingin apple to apple Vietnam dan Jepang ya, tapi paling enggak kita ini main di GBK, bahkan Ritsu Doan tadi tulisan lu tuh ya, agak takut loh sama atmosfer GBK. Oke, Dri, karena tulisan lu nih Dri, apa yang ditakutin Ritsu Doan dari GBK? Dari supporter kita sih. Kenapa tuh? Kan dukungan supporter kita kan luar biasa ya di setiap laga timnas ya. Mereka agak
khawatir karena mereka antusiasme supporter di Eropa dan di Asia berbeda. Even di Jepang tidak serame ini ya. Beda. Beda. Lebih mereka tuh agak khawatir di situ. Oh, jadi ada sedikit jiper dikit ya Jepang ya. Mungkin menurut mereka bermain di laga tandang udah biasa ditekan supporter, tapi kan ini kondisinya beda. Mereka lagi nggak main di klubnya di Eropa, tapi mainnya di Asia dengan Indonesia yang terkenal dengan supporter yang militan. Karena lu juga di lapangan, Idri, gue dapat info kalau Kevin Verdong ini akan menghadapi rekan setimnya ya di NEC Nijmegen, yaitu adalah Koki Ogawa. Di mana dia adalah salah satu striker yang dibawa karena juga striker utamanya Ayase Ueda absen ya. Ada bocoran dari Kevin Verdong, mungkin karena dia udah belajar secara khusus Koki Ogawa atau bagaimana? Ya mungkin dengan rekan-rekan ini secara nggak langsung dia udah tahu ya cara bermainnya mereka, cara bermain rekan timnya itu ya. Ya mungkin ngasih sendirian sedikit kali ya. Ada ya dikit ya. Mungkin kasih tahu gimana karakternya begini, harus apa nih, dan ke rekan tim yang lainnya ketika menghadapi pemain tersebut. Karena ini ya, karena banyak pemain Jepang yang berasal dari Liga Belanda juga ternyata ya. Iya, dan alumnus lah. Alumnus. Mitsudoan salah satunya. Iya, memang kalau gue nilai Jepang ini mereka bukan hanya banyak pemain abroad tapi banjir ya. Bahkan banyak pemain abroad Jepang yang nggak dipanggil karena saking banyaknya. Kyogo Furuhashi udah dari berapa tahun nggak pernah dipanggil, sekarang dipanggil akhirnya Kyogo Furuhashi. Ya artinya kita juga jangan lupa ada Takefusa Kubo, Messi Jepang. Sociedad, betul. Ya, walaupun dalam beberapa pertandingan dia tidak jadi starter ya. Artinya memang nih tim yang kedalaman skuadnya paling top sih di Asia saat ini yang terbaik lah di Asia. Gion Suzuki, kiper yang di netizen Indonesia dianggap mirip dengan kiper MU karena blunder ya. Onana ya. Iya, Onana sambil sini dibilang Onana Maru bahkan. Tapi dia perlahan inti loh di Parma, di Liga Italia kan. Ya betul, memang tapi kalau gue nilai Gion Suzuki ini bukan tanpa celah ya. Dia baru kebobolan 1 ya? Baru kebobolan 1, tapi dari beberapa kali nonton dia tuh dia sering kali agak ragu. Tetap ya, ada ya? Tetap ada agak ragu, kemudian juga agak lengah gitu. Tapi memang kolektivitas pertahanan Jepangnya ini yang susah sih. Rapet. Compact defense-nya itu bagus. Mereka saat defense nggak satu pemain, kadang-kadang double cover, bakal triple cover gitu kadang-kadang kita lihat. Saat lawan Australia aja kan viral tuh di medsos ya, bagaimana cara mereka memblok tendangan Australia, bukan cuma satu pemain tapi ada 3 pemain yang sliding gitu. Ya ini yang memang bikin setiap lawan susah jadi untuk nembusnya gawang mereka. Itu juga penyebab kenapa Jepang cuma kebobolan 1 gol doang ya. Itu yang harus diwaspadai. Kalau kayak gitu kayaknya kalau gue dengar dari Bung Ais kayak nggak ada peluang nih kayaknya nih. Kayaknya pesimis banget kayaknya. Peluang sih bukan pesimis ya, artinya peluang memang agak berat ya. Secara rankingnya jauh, Jepang 15, kita 130. Kemudian juga head to head 16 kali ketemu, kita menang 5 kali, mereka 9 kali. Oh pernah menang dong? Pernah, tapi terakhir menang tahun 81. Di saat Jepang belum jadi Jepang seperti sekarang. Jepang kan berubah tuh tahun 90-an. 90-an itu, 90-an awal, 91-92 mereka mencanangkan 100 year vision. Visi 100 tahun. Di mana mereka tuh saat itu melakukan naturalisasi pertama tuh beki asal Brazil, Santos kalau nggak salah namanya, lupa gue. Dari situ termasuk dia benahi liga mereka dari awalnya amatir, perusahaan-perusahaan menjadi J-League. Termasuk mereka studi bandingnya kayak Galatama. Belajar sama kita tahun 92. Nah, tapi ya bedanya mereka serius ke depan maju, kita ya di situ-situ aja gitu. Bedanya itu sih. Ya. Dan terakhir tahun 81 kita menang uji coba friendly match ya, dan setelah itu kita belum pernah menang lagi ya, udah lama banget. Mungkinkah terulang lagi di Jumat di GBK nanti? Ya, impossible is nothing ya, apapun bisa terjadi ya. Dan yang perlu kita ingat, terakhir kita pertemuan terakhir di Qatar ya, Piala Asia Januari kemarin tuh kita 1-3 kalah. Lumayan ngelawan. Dan sekarang kan ada 8 pemain yang berbeda. Kalau Mes Hilgers main ada 9 bahkan. Ya, tapi dia absen. Ada 8 pemain berbeda ya, Martin Pas,
kemudian Calvin Verdong, Jay Ijes, Ragnar Oratmangun, kemudian Tom Hai, Nathan juga kemarin belum main ya, Eliano Reinders, kemudian Kevin Dix pas 8 tuh. Ya artinya 8 ini kan 8 pemain yang bisa jadi pembeda. Dengan begitu gue pikir ya apapun bisa terjadi walaupun berat. Prediksi skor langsung deh. Aduh, tanpa basa-basi. Gue sih berharap minimal seri ya 0-0 gitu. Objektifnya? Tapi objektifnya nggak kebobolan banyak udah bagus. Selisih berapa? 2, 3? Feeling gue selisih 2 ya. Selisih 2 ya? Selisih 2 udah bagus ya? 0-2 lah. Sama kayak waktu timnas U19-nya Indra Syafri kalah di perempat final lawan Jepang di GBK juga. Piala Asia U19 ya itu. Iya, tahun berapa tuh? 2018 ya. 18 ya, sekitar itulah. Lu Dri, ayo dong, lu sebagai yang paling optimis membela timnas, yakin nggak? Kalau dari segi kualitas ya, seri aja udah maksimal banget itu. Seri aja udah maksimal banget. Ya tapi kalau kita dari masyarakat Indonesia, supporter ya inginnya menang pasti lawan Jepang. Meskipun susah. 0-0 realistis. Bisa. Objektifnya 0-0. 0-0 objektifnya ya bisa gitu. Oke, jadi yakin. Kita lock ya jawaban Andri, kita lihat nanti siapa yang benar ya.